Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program BSPS atau Bedah Rumah se-Sulawesi dengan total lebih dari 50.000 rumah yang dibedah renovasi, dan ini terbesar yang selama ini ada, dan resmi kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon izin Bapak Menteri, kita sekarang berada di Kelurahan Kuasia, Kecamatan Apeli, Kota Kendari. Kawasan ini merupakan kawasan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari dengan luasan 5,5 hektar. Adapun kampungan warga ada 390 jiwa dengan 213 unit bangunan. Izin Bapak Menteri, kawasan ini dengan tingkat pertumbuhan ringan dengan jumlah jiwa 278 kepala keluarga dengan rata-rata profesi sebagai nelayan. Adapun kondisi kawasan kumuh ini banyak kriteria yang memang mendapatkan untuk kriteria umum. Dari itu 152 unit yang ada di sini tidak memiliki keteraturan dan tidak sesuai persyaratan teknis. Coba kamu jelaskan, maksudnya tidak memiliki kriteria keteraturan. 152 unit itu apa, dan 3 yang tidak sesuai kriteria persyaratan teknis, tolong jelaskan. Siap. Jadi Bapak Menteri, 150 unit ini tidak memiliki keteraturan karena tata masa bangunan penataannya sangat tidak teratur, dikarenakan tidak sinkronnya penetapan bangunannya Bapak. Jadi banyak gang-gang kecil yang sebenarnya menghalangi rumah Bapak, menghalangi rumah dan akses seperti itu Bapak. Dan banyak yang ini air bersih? air bersih 130 kepala keluarga Bapak. Oke, 130. Kepala keluarga, kondisi kualitas airnya tidak layak Bapak. Jadi ini air bersih, penjelasannya di sini. Iya Bapak. Siap. Ini penjelasannya begini. Siap Bapak. Ini penjelasannya ini. Siap Pak. Ini penjelasannya ini. Siap Pak. Bagus. Sesudah ada program ini, bagaimana keluarga yang 130 itu? Baik, izin Bapak, tahun 2025 rencana kita akan mengintervensi dengan penanganan kawasan kumuh Pak. Cuma dari luasan kita tidak bisa mengintervensinya karena di bawah dari 15 hektar. Jadi Wali Kota dalam hal ini pendampingan kami juga, alhamdulillah masuk dalam kategori mendapatkan DAK tematik selama 2027, 2028, 2029. Dan adapun rencananya sudah termasuk bagian dari penanganan ini dengan target tidak kumuh. Menteri, jadi kita di sini berada di Teluk Kota Kendari yang memang akses drainase lingkungannya langsung ke laut. Jadi ada intervensi untuk mengurangi efek kedangkalan di laut juga, sehingga dalam gambar ini ada rencana untuk pembuatan RTH. Seperti gambar yang ada tepi jembatan Teluk Kota Kendari ini direncanakan oleh pemerintah Kota Kendari untuk mengintervensi dengan RTH, sehingga ada perubahan kawasan dari sebenarnya tidak layak menjadi layak. Jadi di sini rencananya Wali Kota akan membina UMKM sehingga menjadi pusat wisata. Mungkin bisa kita lihat Bapak, di sini di sebelah kiri kita ada jembatan Teluk Kendari yang menjadi ikon pariwisata. Jadi tujuan Ibu Wali Kota untuk mengintervensi kawasan ini tujuannya pariwisata, pembinaan UMKM, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Tinggal di sini dari tahun berapa? 16 tahun. 16 tahun. Ada surat. Ada. Sudah berapa lama begini punya genteng seng begini bolong-bolong? Tahu? Itu sini masuk kok. Sudah lama. Itu Mike deh. Kenapa jembatan? Dua jembatan satu dulu. Nah, satu kita bisa jembatan di rumah. Oh, Bapak tidur di bawah jembatan. Iya. 1 tahun lebih.
1 tahun lebih. Iya, Baik. Di sini ada WC-nya nggak? enggak ada. Jadi kalau mau BAB kemana? Ke laut. Ini anaknya berapa orang? 2 orang. Udah nikah? Bekerja nggak anaknya? Laki-laki nelayan, anak 4. Jadi 3 perempuan. Tidak, yang 3 tidak bekerja. Bapaknya? Hah? Kena stroke. Jadi 10 tahun. Ya. Kalau ini Pak Tito, Ibu Kepala BPS, kayaknya kalau usah dicek ini pasti tidak layak huni ya. Dan ini kalau usah dicek panjang-panjang, setuju ya ini. Tetapi kita perlu lihat, mungkin Ibu bisa kasih data sedikit. Iya Pak, memang kami juga sudah meneliti di dalam DTSN Pak, ini memang betul Pak Hatta dengan kondisi tidak bekerja karena stroke di data kami ini ada, dan ini termasuk pada keluarga yang desil 1 Bapak. Iya, ya. Desil 1 karena di sini juga tercatat bahwa listrik tanpa meteran ya, nyambung aja dari tetangga, tidak ada fasilitas BAB karena kalau BAB di laut di sini ada catatannya, dan juga anggota keluarga di sini ada 7 orang. Buat modal Ibu ya? Ya, buat modal saya ya? Ya, Ibu ya? Ya, Pak Mendagri silakan Pak Mendagri. Ya, kita melihat dari sepintas saja sudah tahu bahwa ini sangat tidak layak huni, dan apalagi tempatnya di dalam kota dan dekat jembatan menjadi ikonnya kota Kendari. Saya kira ini memang menjadi prioritas untuk diubah, rumah diperbaiki. Ibu nggak keberatan kalau diperbaikan Bu ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Iya. Pak Kepala Balai, tahun lalu ada berapa rumah yang direnovasi, bedah rumah di seluruh Sulawesi Tenggara ada berapa tahun lalu? 1129 se-Sulawesi Tenggara. Ya. Tahun lalu. Nah, kebetulan Bapak Ibu di DPR Komisi 5 itu ada 2 yang mewakili. Ya, ada Pak Ridwan Baik. Mana Pak Ridwan Baik? Nah, itu tepuk tangan buat Pak Ridwan Baik. Ya, kemudian ada Pak Sevi. Mana beliau? Ya, itu ada abang saya. Ya, ya, dua-dua ini memperjuangkan benar-benar rakyat yang rumahnya tidak layak huni di Sulawesi Tenggara. Ya, mereka ini berdua sangat gigih memperjuangkan di Komisi 5. Tahun lalu ada berapa? 1129. Tahun ini? Jadi Pak Prabowo menaikkan dari 1000 menjadi 8000 lebih. Naiknya berapa ribu? 7.854. 7.854. Ya, 7, berapa persen itu naiknya? 792%. Tepuk tangan buat mereka itu berdua. Ya? Baru terrealisasi 518. Oh, totalnya berapa angkanya? Yang ada di data kita kembali isi 258. Oke. Yang ada SK instruksi verifikasi. Oke. Ada lebih 1000 saya belum. Baik, dicek aja. Ya. Ya, dicek ya, dicek benar ya. Nanti sampaikan saya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dicek aja, tapi tetap nanti saya tambahkan ya. Ya, angkanya karena ada 2 anggota DPR hebat ini yang sangat memperjuangkan rakyat di Sulawesi Tenggara ya, di Kendari. Jadi saya suka ya, dan supaya makin banyak yang diperbaiki cepat ya, supaya kotanya makin indah lah, ya, makin apa namanya, ya makin bagus, apalagi di pinggir pantai kan, supaya bagus lah. Kapan siap kerja? Ya, sementara ini sudah ada materialnya, Pak. Materialnya di mana? Sudah ada? Ada kemarin di tadi malam di Temutin papan sudah di 50 lembar baru 35. Oke, saya tanya kapan mulai kerja? Kalau bisa hari Senin paling lambat. Hari Senin. Paling lambat. Selesai kapan? Estimasi Agustus. Tanggal berapa? Sekitar 25 Agustus, Pak. Janji? Siap. Tanggal berapa selesai? 25 Agustus, Pak. Tolong dicatat ya, Ibu Wali Kota. 25 Agustus selesai rumah ini aja atau semua di Kendari? Semua di Kendari, salam. Jelaskan ini rusunnya di mana?
Jadi rusunnya berada di sekitar sini, nggak jauh, Pak Menteri. Namanya daerahnya? Rusun Budaya. Tingginya berapa? 5 lantai, 3 tower. 3 tower. Oke. Satu lantai isinya Ini berapa? totalnya 212 unit kamar. Ukurannya. Ini ada 2 orang yang bekerja. Ini namanya. Ya, pendamping teknik dan pendamping pemberdayaan. Pendamping teknik namanya WAOD Sartini. Mana WAOD Sartini? Sini, berdiri. Ini nanti yang bertanggung jawab, ini namanya WAOD Sartini. WAOD, siap? Sartini panggilannya. Betul, namanya Sartini. Ya, Sartini siap bekerja? Siapa? Dari Bapak, teman Bapak Jati, Ibu, Bapak Jati. Ini Bapak. Dunia di sana. Di dalam itu 2. 2 kamar. Dapur sama kamar mandi 1. Listrik bayar nggak? Air? Semua digratiskan. Yakin? Yakin. Apakah Anda dalam keadaan tertekan? Oke, lagi interogasi. Bagus ya? Ya sudah, bagus kan? Berarti sukarela ya? Ya, tapi berarti Menteri 2 pulang sama Kepala BPS betul-betul dijalanin ya? Ya, Akan dicek. bagus, ya bagus.